Puji dan syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan kepada kita Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam nikmatnya. Allah berikan kepada kita tetap iman kita. Dari sebabnya dan menampak kita tong kita melaksanakan perintah Allah. Karena iman kita hadir di masjid yang kita cintai. Tanda bertambahnya iman seseorang atau tanda iman seseorang ini, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, kata Allah, itulah yang termasuk orang yang beriman. Tanda kutip, ulang sialah memakmurkan masjid. Sudah beriman, tapi salah satu tanda kita beriman kepada Allah, kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya ialah kita sholat subuh berjamaah. Di bulan-bulan yang lain kita berat sholat subuh berjamaah. Tetapi berkah dengan keberkahan bulan Ramadan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah kepada kita. Jadi sehingga kita mampu untuk sama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Ibu yang dirahmati Allah. Ini nikmat iman termasuk. Salawat dan salam tak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Mencari nafkah di dunia ini memang menanti sembahyang. Pagi kita kerja, pagi kita berusaha, pagi kita berjalan mencari nafkah. Tiba waktunya zuhur kita sembahyang. Jangan dibalik. Mulai sempat sembahyang, kerja lebih mulai sempat sembahyang. Dari zuhur ke asar, kerja kita sebenarnya menunggu waktu sholat asar. Ulang dibalik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja kita mulai sempat sembahyang, dibalik. Maka jika dengan amal kita beribadah, kena amal kita akan masuk surganya Allah, maka mari mampu kita untuk beramal, untuk mengimbangi mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Tetapi dengan rasa rajah kita rasa memohon kerendahan hati kita lah, ya Allah, aku cuma mampu melakukan ibadah salat 5 waktu. Ya Allah, aku persembahkan ibadah ya Allah sebagai abdiku, sebagai aku, sebagai hamba Engkau, sebagai Khalik Tuhanku, ya Allah, masuk ke rumahku di surgamu ya Allah. Aku akan berusaha semampuku untuk puasa ya Allah. Asal ulang terjadi batal puasaku, hilang pahala puasaku ya Allah. Kau nama ya Allah, tiga mereka ya Allah. Nah, tapi kita senantiasa melakukan yang terbaik dalam ibadah amal kita.
maka harap kita Pak Bu rasa sifat raja yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Harap. Udah kita hanya mengandalkan amal, makanya tidak bisa Bapak Ibu setiap kita sembahyang di dalam sujud terakhir kita berdoa, ya Allah, tetapkanlah keimananku ya Allah. Setiap kita sujud, ya Allah, tetapkan keimananku, berikan aku kemampuan untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan mudahkan rezekiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini pada dasarnya kita hendak memiliki fitrah mengesahkan Allah di dalam setiap makhluknya Allah yang berbentuk manusia. Sebelum Allah menciptakan kita memiliki fitrah yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Apa yang dikatakan Allah di sini? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah atau kepada ajaran Islam yang semurni-murninya. Perintah Allah yang pertama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dengan fitrah ini Allah menciptakan manusia. Allah yang pertama mengatakan di dalam Al-Quran Enda, perintah bahwa kita Enda sebagai manusia, sebagai hamba Allah, luruskan hati kita, benarkan hati kita, ulang nemo kita patung salib. Tapi bila kita beribadah kepada Allah, langsung Allah yang kita sembah. Oleh perantara, maka perbedaan kita enggak ada lagi kita dimanapun kita ibadah jadi. Oleh pilih masjid jadi kita ibadah. Di tengah hutan kita dapat waktu sholat zuhur bisa kita ibadah. Karena kita enggak mesti membutuhkan sesuatu yang berwujud tempat untuk kita menyembah. Itu salah satu hakikat dari ayat ini, bahwa fitrah manusia itu adalah mengakui adanya Tuhan alam semesta. Lahir manusia, kuni asa bermacam-macam manusia. Ada yang menganut agama ini, ada yang menganut agama ini, lebih menganut agama Islam. Tapi Ustaz, pada hakikatnya kita bertuhan. Kenapa bermacam-macam kita? Bahkan dalam beramal kita bermacam-macam. Dan buat beramal dan debat, setengah-setengah beramal dan debat, oleh beramal. Padahal kita minta kesaksian bahwa Tuhan Allah kita. Saat kita mengakui Tuhan Allah kita, maka kita semestinya olehnya kita neko-neko. Karena itu kesaksian kita ketika di dalam alam roh. Alastu bi rabbikum ini disaksikan ketika kita berada di alam. Kenapa kala kita setelah ia dilahirkan, tetapi setelah ia dewasa
yang melakukan yang dilarang Allah, yang melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran-kemungkaran yang lain, kali yang menyebabkan bahwa kita mau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau yang kita bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang terhormat. Kali sebenarnya penyebab kita meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab inilah tentunya kita pelajari, kita bahas pada subuh yang mulia ini, agar ulang kita dengan sebab ini kita tertipu di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebab pertama, apa sebab kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang pertama yang dijelaskan oleh Allah, kita melakukan larangan Allah itu sebab kita tidak mengetahui dan tak mau mengambil fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan tentang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketidaktahuan kita ada ingin tahu atau kita tak menggunakan pengetahuan ini untuk kita amalkan sehingga kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Kali kata Allah di dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min bu'ti ummahatikum la ta'qiluna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara la ta'qiluna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wa la'allakum tashkurun. Sebab yang pertama, dasar kita dilahirkan Allah, ini ada sulit kejadian kita. Dasar pertama, Allah menciptakan kita, melahirkan kita, mengeluarkan kita dari rahim ibu kita masing-masing. La ta'qiluna syai'a, kata Allah. Lahir kita waktu bayi, la ta'qiluna syai'a, tidak mengetahui apa. Ini yang pertama. Tapi Allah berikan fasilitas bantal. Kali yang dikatakan Allah, tetapi saat engkau melahirkan ke muka bumi ini tak tahu apa-apa. Oleh kita betul perintah Allah, oleh kita tahu larangan Allah, apa yang baik, apa yang tidak baik, oleh itu betul. Tidak kita tahu ketika baru dilahirkan. Tetapi kata Allah, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tetapi di dalam keterbatasan kita itu, ketika kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah berikan, jadikan di diri kita 3 fasilitas untuk mendapatkan atau menangkap kebenaran-kebenaran Allah, hakikat-hakikat kehidupan di dunia ini dengan terang. Kali ini yang pertama Allah ciptakan sam'a, sam'ul, pendengar. Berarti mula pendengar, kuping, telinga, alat. An-Nahl ayat 78. Allah akhrajahu. 3 fasilitas yang Allah berikan. Ini hati-hati kita 3 fasilitas ini, mula kita nahan dalam kehidupan kita. Oleh kita tidak menggunakan 3 fasilitas enak, maka nahan ancamannya di neraka jahanam. Saat kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang memang diberikan pengetahuan kepada kita. Tetapi di dalam kelemahan tanpa kita mengetahui itu, Allah berikan kepada kita 3 anak di dalam tubuh kita.
yang apabila 3 alat enak oleh kita pergunakan, sehingga kita durhaka kepada Allah, sehingga kita tak mau melakukan perintah Allah, diancam bekasnya di neraka jahanam. Pertama, sam'a, pendengaran, telinga. Kalimah sunnah, telinga adalah fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan. Kita bagi nasihat melalui telinga, cuping. Kita bagi suara azan melalui telinga, meledak bom melalui telinga, gemuruh senjata melalui telinga, menggosip kalah melalui telinga. Kita bagi ayat, kita dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam melalui telinga, wa aqimus sholata wa atuz zakah melalui telinga. Mudah-mudahan kita dengar, oleh kita betul baca, oleh bisa kita memahami, telinga ada membagikan. Inilah fasilitas telinga. Kalau cerita di 10 salam terjadi kebakaran dan lain sebagainya, kita bagi telinga. Terjadi musibah, diceritakan kalah, kita dengar melalui telinga. Ini fasilitas telinga. Maka enak sebab yang pertama, mudah-mudahan kita dengar, kita bagi. Tetapi oda kita masukkan ke dalam hati, oda kita serap kebenarannya, maka enak salah satu pertanggungjawaban. Simpulan engkau memiliki telinga, kemana engkau gunakan telinga? Engkau telah mendengar suara azan berkumandang. Malah azan berkumandang kibuk kan? Mata atau hidung? Telinga. Telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak agak keras itu penyampaiannya. Asal cubingmu begini. Agak keras ini. Kita buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kita baca artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, hanya Allah. As-salatu khairum minan naum. Kada artinya bu? Kada artinya bu? Lebih baik tidur daripada salah. Lebih baik sholat daripada tidur. Melalui telinga kita pakai apa-apa. Mudah pernah salah dikisah. Hei muadzin, apa maksudmu ini? Kau kira pula lebih baik sholat daripada tidur. Tanya, mudah kita pakai. Ini maksudnya. Kenapa dibilang lebih baik kita sholat daripada tidur? Rupanya di dalam sholat, sebelum sholat subuh kupikir khairun rak'ataini, sallu rak'ataini khairun minad dunya wa ma fiha. Rupanya sholat 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik rupanya sholat 2 rakaat itu dari ibadah dunia beserta isinya. Wah, pantasan muadzin bilang as-salatu khairun minan naum. Wah, apalagi sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh, isya berjamaah, subuh berjamaah, sama seperti kita beribadah sepanjang malam. Wah, kita dengar masuk ke dalam telinga kita. Ini salah satu fasilitas.
Kemudian yang kedua, saat engkau kami lahirkan, kata Allah, tidak ada mengetahui apapun. Aku berikan fasilitas kepadamu, apa kata Allah? Absar, penglihatan. Kita dengar kejadian musibah di mana-mana, gempa bumi kita lihat, wah hancur, tsunami terjadi, luar biasa dahsyatnya. Kok bisa? Rupanya Allah mampu melakukan hal itu. Allah enggak yang melakukan tsunami. Kalau keyakinan kita, terjadi tsunami sebabkan karena terjadinya ledakan di dalam kerak bumi, sehingga terjadilah gempa, meletuslah gempa. Itu sebab alam. Tapi walaupun ini sebab alam, itu karena Allah. Mula-mula kata Allah, ya tanazzalul amru bainahum, kata Allah, tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi malapetaka itu kecuali dengan perintah Allah. Air laut pun ombang-ambingnya naik turun, naik turun, naik turun. Ada yang namanya laut. Tidak ombak laut diancam tengah laut naik lepas tanah balik dia tu. Itu cuma kerjanya laut, bolak-balik. Ya tanazzalul amru bainahum, tidak akan terjadi naik pula sampai ke rumah-rumah tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pernah terjadi, puluh-puluh tahun sudah berlalu. Kuperhatikan waktu kami di Sebelum, rumah kami jalannya dari masjid ini ke pasar, laut di pasar, jarang nak ke masjid. Pertama saya pengalaman tidur di Sebelum waktu tugas di sana. Apa yang terjadi? Kita kan pernah kita pakai suara dentuman air laut. 2019 saya ditugaskan di Sebelum. Saat malam pertama kami tidak dapat tempat tidur masjid. Masjidnya musallana dekat ke laut. Mau tidur. Jam 10 orang kampung tak terlalu terdengar suara ombak laut. Jam 11 agak terdengar. Masuk jam 12 makin keras. Semakin larut malam, orang mengaku semakin ngantuk, tetapi semakin buka mata. Sebab kalian, biar aku pulang-pulang nahan tsunami. Ulang biarkan tsunami. Karena makin larut rupanya malam, pasang naik pasang, rupanya naik pasang tengah malam. Semakin tengah malam jam 1, makin keras suara. Ketepu, desing dari jalan. Tapi teringat aku firman Allah, ya tanazzalul bainahum, tidak akan turun ini tsunami kalau tidak perintah Allah. Mudah-mudahan lagi ada kehendaknya terjadi. Begitu. Jadi timur keyakinanku, insya Allah. Kalau ini setiap waktu orang mendengarkan omongan Allah, takut biasa-biasa saja. Kita dengar, kita lihat, ternyata begitu besar kekuasaan Allah. Laut yang begitu besar, gunung begitu tinggi, kuat kokoh, tanpa perintah Allah tidak akan mau meledak gunung Merapi. Tapi kalau sudah terjadi perintah Allah, meletus gunung Merapi, gunung Bromo, gunung gunung itu meledak. Sebelum Sinabung meletus, kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penglihatan kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa kata Allah? Wal afidah, hati untuk memahami. Setelah kita tengok kejadian demi kejadian, kita dengar kalimat demi kalimat, cerna di dalam hati. Pak, ini mau fasilitas telinga, mata, cerna ke dalam hati. Bagaimana bisa hati mencerna? Bagaimana hati bisa memahami?
cara hati bisa memahami, cara hati bisa mencerna, keluarkan yang kotor-kotor di dalamnya. Munal sada gelas inlet air berisi kopi yang hitam, keluarkan air kopinya. Gimana caranya? Tuangkan kosong, jangan tuangkan air kopinya, tapi sirami dia dengan air yang bening. Terus sirami. Ustaz, aku tondeng hatiku agak payah untuk melakukan ibadahnya. Payah kayaknya mau sholat 5 waktu ini, apalagi subuh, susah, berat, terus kerjakan. Maka ini akan menyirami air yang keruh. Terus dengarkan kebaikan, terus dengarkan ceramah. Ustaz, diambil kajiannya. Semakin kita mendengarkan kajian, sekali kita berikan kajian, udah dimasuki. 2 kali kita berikan ceramah yang sama, beri masuk. Tapi ada saat-saatnya kita tuh begitu. Itu seperti nasihat orang tua kita kaidah. Contoh, mangan oleh jadi pinggir pintu, bawah pintu, logika hampir. Oleh jadi mangan sang pintu, jadi biar kita makan sang pintu, orang kita pergi ke orang tua kita, pantul. Tiba-tiba suatu saat leher kita pantai membelehna, ngoleh kita lalu kita pangan romano, lupa kita puang, tumpah mau makan kita, maka tinggal kita nasihat pasti. Kenapa boleh pulang kita dulu sang pintu naik, mau dalam romano. Nah, kira-kira begitu. Lihat kadang ilmu kita, bapak-bapak yang ibu-ibu ini, ilmu nama gue, cuma ada yang kena konek terbu, paham konek. Malah kali ini HP coker, asal gelui. Lihat yang gue dipotensi dalam diri kita ini, cuma ada yang geluh. Kena katakan, sholat jamaah 27. Mungkin kita betul katanya, udah tahu kan? 27 berkat kebaikan. Kalau sholat berjamaah, enggak ada kita betul katanya. Cuman ada yang konek, ada yang kena cerni. Mana masa kaya ini, mari kena cerna. Kalau saya kena cerna, bagaimanapun cerita itu, kalau kena cinta lah. Dan contohkan, munamo kita cinta. Jauh pun perjalanan dari Subrus Jambi Mi Subrus Salam untuk menjumpai kekasih kita. Contohnya, walaupun hujan, badai, petir dan sebagainya, kita paksakan walaupun naik kereta, walaupun busina mati-mati, karena demi kan begitu, demi sebuah hati engkau akan kuperjuangkan. Letimbang buat itu. Ada kawan saya, memang tak boleh pacaran sebelum menikah. Cuman orang itu udah berkawan. Dia di Medan, satu orang di Jambi, bukan Jambi, daerah Jambi. Sultan Daulat lah saya bilang, ketahuan. Jadi singkat cerita, karena cendayana, tetelen namo si imbang nasi debu undai pintul, tahu itu pintul. Kan biasa muda ibu-ibu lah pakai jilbab, ni nak, kikir lah. Tak boleh pahala, tak batu, tak boleh. Tetelanlah pintu, tetelan masuk. Jadi di telepon mau jam 12 imbang nasi Medan. Jam 12, bayangkan jam 12. Bang, malah bangkit. Tetelan kuda pintu. Karena tuh dah tuh setengah naik kereta dari Medan. Jelas Medan dia. Kereta Supra Pit sejenis itu. Bayangkanlah Supra Pit yang harga orangnya mau layak, tapi karena cengkai yang terjadi, kali yang terjadi di setengah kereta ada pembiar ekonomi saya bilang. Ada ekonomi mati dulu nih, hutan tak ada rumah.
Jaringan pelet di situ dari susah mau kemari, dilempar tempat di gelap. Apa yang terjadi? Oleh ketompiang. Bang, nggak tahu lagi saya takut. Kena apa? Kena kau kena. Konek kau, tak. Nggak usah konek. Walaupun engkau di mana, balik esok. Bisa. Ikan kena kena konek atina, maka kita pun dalam beribadah ya. Kalau sudah kita konek, maka tak ada cerita. Sholat jamaah ni nama lamu kena hati bapak ibu yakin aku badai pun dari simpang naik usaha kena. Metudung ya aku punya cara pasti ya. Kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ma bin nida wa sabbil awal." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada keutamaan di azan itu dan saf yang pertama, maka kata Rasulullah, rame-rame kita enak undian untuk mendapatkan saf yang pertama. Rame-rame kita, mudah kita kan orang ngomong, karena nggak tahu utamaannya. Saf pertama nggak mau kita. Saf kedua karena agak panas saf pertama mulai terawih. Saf kedua agak goyangin, nggak terlalu sempit. Karena udah kita paham. Udah ponek deh. Coba mau kira-kira kita paham lengket dalam hati kita. Nandai berjamaah andai. Saf yang pertama ini tahu kita utama sweet kita hadir. Sweet. Aku yakin sama bang ini memasuki masjid. Ayo sweet dulu siapa saf pertama. Oke, 1, 2, 3. Masuk saf pertama. Inilah kelebihan jika sudah kita lengket hati kita wal afidah, masuk pemahaman dalam hati kita. Setelah kita lihat, setelah kita dengar, kita cerna di dalam hati, maka hati akan berkata, keras bebatu, keras sendeng hatiku begitu. Mau kesal sakit kalau bosah nih sudah lain. Hati sebab hati. Hai malah begini, mudah Allah kena kita dalam hati, maka inilah yang akan menjadikan kita menjadi kuat. Maka sebab yang pertama, seseorang tidak melakukan perintah Allah karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman arti makna-makna kehidupan. Mungkin ini yang pertama amin. Insyaallah pertemuan selanjutnya mungkin hidayah Allah kita lanjutkan. Mohon maaf. Dan yang terakhir sebagai penekanan, orang yang tak menggunakan zaratu walaqad zara'na li jahannam katsiran minan nas minal jin wan nas. Ancaman bagi yang tak mempergunakan, memahamkan telinganya, matanya, hatinya untuk memahami makna-makna yang terdapat di dalam kehidupan ini, diancami oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zara'na li jahannam, maka mereka akan nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena tak menggunakan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memahami. Dengan hal-hal itulah yang akan dihukumi kita, masukkan kita ke dalam neraka Allah. Mohon maaf atas segala penyampaian kesalahan yang kami sampaikan. Maksud dan tujuan kami mungkin cuman cara pengumpulan ucapannya berbeda. Jadi mudah-mudahan paham kenapa. Video Allah asal dipahamkan Allah. Karena sulit menjadi seorang yang menyampaikannya. Jubir ini juru bicara Tuhan. Juru bicara Tuhan. Ingat ayat Allah, jubir, juru bicaranya Allah. Kalau Allah langsung ngomong, nggak tahan kita dengarkan, hancur kita ini. Nabi Musa aja dia bicara langsung bisa, apalagi kita jubir. Maka mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum